Apa yang saya sampaikan selama ini itu mulai perlahan-lahan akan terjawab. Permainan setelah ada pertemuan Nyonya Besar dengan pejabat berbintang kemarin. Ada akan orang yang akan menyerang yang namanya Pak Deddy Mulyadi. Di situ aja kalian nilai, ya. Kalau pemberitaan saya ini dibilang hoax, di situ aja kalian menilai. Kemudian diawali dari seorang Bambang ke Mabes Polri. Nah, kemudian ada lagi orang yang berkunjung ke rumah Peggy Setiawan. Ya, itu berpakaian seragam. Dan ada juga orang pakaian mobil satu kompi datang ke rumah Bapak Rudiana. Seru kan? Nah, ini ngalahin film kan, seru kan? Ngelebihi filmnya Tuan Takur, ya kan? Film India. Nah, jadi disitulah kalian harus pelan-pelan terjawab. Saya bukan meramal, bukan apa. Cuman, ya, orang itu ya tidak, saya ya orang biasa, kata Putri ya. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitas apa-apa di negara, ya kan, katanya. Tapi semua omongan saya ini benar-benar semuanya saya jamin itu ya akan menjadi kenyataan. Satu persatu mulai terjawab. Ada permainan baru untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan Kulibangunan itu sebagai tersangka. Kemudian mereka melenyapkan BAP yang dulu 2016 lalu ketika diminta, ya kan, sama netizen ini atau pengacara yang mendampingi Peggy Setiawan. Muncullah pengacara-pengacara, mantan pengacara narkocek dulu ya, pengantar bandar narkocek dulu udah mulai Selamat malam guys, ketemu lagi dengan Pantelo di channelnya Dasta Jaya Kreatif. Nah, benar juga kata Bu Widya, sudah mulai ini ya, kelihatan semuanya ya. Kekuatan Allah nggak bakalan bisa dikalahkan. Nah, satu persatu mulai bermunculan. Benar kata Bu Widya ini. juga pada waktu di kasus yang namanya korupsi besar-besaran, masalah di KPK dulu, ada buku KPK tuh 2 lembar hilang diganti, nggak ada yang protes, ya kan? Tapi lenyap begitu aja kan pemberitaannya. Jadi disinilah bro, pusat-pusaran drakor-drakor ini dari mulai disinilah. Jadi kita sebagai rakyat nggak boleh bunyi, ya, bisa terjadi kita dimutilasi dan segala macam, ya itu, ya. Kalau ada orang yang akan mengangkat kejujuran, ini akan terjadi bro. Ya seperti yang namanya zamannya Soeharto. Kalau dulu ada Pak Petrus, penembakan misterius, ya kan. Kalau zaman now kekerasannya lebih kejam lagi. Ya kenapa? Ya mutilasi, ya dipisah ke sana kemari kan tubuhnya, ya seperti itu. Akankah terjadi pada kita? Ya kan? Nah seperti itu. Makanya rakyat Indonesia ini seluruhnya bersatu. Kita menjaga keideologian kita ini, persatuannya ya bersatu. Paling susah kata Bapak melawan penjajah dalam negeri sendiri. Lah ini mafia tapi ya yang menyelamatkan itu pelindung-pelindungnya ini ya pada berbintang. Jadi seperti itu bro. Ya ini kan salah satu contoh. Berapa hari yang lalu saya kuak-kuak, ya kan, saya sindir-sindir, ya maju kena mundur kena, ya kan. Lah kalau ini diteruskan pasti istilahnya pejabat tinggi akan terlibat, ya kan. Kemudian kalau nggak diteruskan ini tidak ada keadilan buat keluarga Peggy, ya Peggy Setiawan yang saat ini jeruji, ya seperti itu. Kemudian Peggy Setiawan yang aslinya kemana? Meninggalkan tempat, ya kan, merasa tersindir karena saya bilang Peggy Setiawan Kulibangunan kita ada 2, ya kan, di situ. Nah permainannya udah dimulai loh, ya permainannya udah dimulai. Jadi ancaman intimidasi buat untuk menghalangi Pak Deddy juga udah mulai, ya kan. Makanya saya bilang Pak Deddy berdoa, ya kan. Nah jadi siapa yang bilangin Widya hoax? Nah ada pula nih orang yang mau posting ya,
tentang pribadi saya dengan Pak Irwan, ya, calon Bupati Bandung Barat. Ini terpaksa saya juga buka. Jadi kalau ada orang menyentil-nyentil saya tentang dia, maka akan terbongkarlah mafia-mafia yang di daerah Bandung. Ya, jangan coba-coba kamu nyenggol-nyenggol. Arya Dwi Bangga kan, nama akun anakmu, atau yang nanya Ramdan Fauzi, ya kan, yang pacarnya anak Dai Bahtiar, ya kan. Oke lah, kita tunggu. Saya masih diam, ya, saya masih diam. Saya masih diam. 1 konten, 2 konten saya amati. Komenan akun-akun seseorang itu udah saya ambil. Jadi agar kamu tahu siapa dia. Jadi termasuk orang Bandung Barat, Cimahi Selatan itu banyak yang dibohongi. Jadi mau terkuak itu kan, bolehlah kalau mau tantang saya mah, kecil buat saya. Ya, jadi kawan-kawannya semua terlibat ini, dari mafia Bali sampai ke Bandung. Ya, semua dokumennya ada di saya di sini. Ya, semua dokumen itu ada di saya di sini. Dari sekian kartu NPWP dan segala macam, maupun daftar-daftar segala urusan perusahaan ada di saya. Ya, jadi jangan coba-coba nyenggol Widya. Kamu di situ, apalagi komen. Saya bukan nggak ngapati, ya. Jadi inilah, saya harus fokus dulu tentang kasus Vina ini. Kalau Anda menantang saya tentang Pak Irwan Gumilang, Direktur PT Arya Bangun Persada, jangan coba-coba. Nanti malah digulung abis, ya. Begitu, ya. Sabar aja. Jadi kamu mau tahu kan siapa dia kan? Nah, jadi pertemuan-pertemuan baik di sana sini itu saya rahasia itu ada di saya semua, ya. Sebatas yang namanya kerjasama antar perusahaan, ya. Jadi jangan coba-coba nyenggol, nanti malah kebongkar bobroknya, ya. Postinglah sana, ya. Ayo bunyi lagi yang posting, ya. Nah, mudah-mudahan untuk Peggy Setiawan, ya, tetap maksimalkan upaya negara kita ini menuntut keadilan itu. Tapi rumitnya yang namanya Pak Dedi melawan pejabat tinggi yang berbintang, itu saja. Maka sekarang, nah ini kan buktinya, Pak RT Pasren dulunya tak punya apa-apa, sekarang mobilnya wis istimewa, Alphard guys, Alphard, ampun. Tapi di belakangnya itu dekengannya Pak, mantan Polres Kota Cirebon. Tapi kalau melihat dari itu apa, plat nomornya sih kayaknya mobilnya mantan Kapolres kayaknya. Makanya kayaknya dia bersembunyi di rumahnya kayaknya, daripada di demo di demo untuk berkata jujur. Benar, salut untuk Widya, salut aku. Pak RT itu bukan kaleng-kaleng, di belakangnya itu mafia besar. Ya, di belakangnya itu mafia besar, Pak RT. Ya, jadi begitu, bro. Ya, udah satu-satu kan terkuak kan? Udah mulai muncul kan? Nah, Pak Deddy Mulyadi yang diserang kan? Tuh. Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong komen di bawah ya. Bantu like, share, subscribe biar lebih bersemangat lagi Bang Telo untuk mengungkap ini semua. Terima kasih, Dasta Jaya Kreatif.